ada sebuah kalimat yang cukup membekas di benak saya. Bunyinya seperti ini. Ada hal-hal yang jauh lebih baik di depan sana dibandingkan apapun yang kita tinggalkan di belakang. Saya pun tersadar, benar juga. Untuk apa saya terus menanti sesuatu yang tak pasti? Kenapa tidak bergegas dan memulai saja dari sekarang? Sebab kalau saya tidak memulai, saya hanya terus terjebak dalam teka-teki ketidakpastian. Maka selamat datang di perjalanan baru ini dibuka sepatu. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali. Ini adalah napak tilas perjalanan saya yang baru. Buat kalian yang sudah setia mengikuti dari langkah-langkah di ruang sebelumnya, saya ucapkan terima kasih. Dan buat yang baru saja menemukan ruangan ini, salam kenal. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kita ini sebenarnya mau kemana dan mencari apa saja? Dan ini video apa sih? Singkatnya, saya ingin mengajak kalian menyusuri jalur-jalur yang tak lazim, menembus lebatnya alam menuju desa-desa yang tersembunyi dari hiruk-pikuk kota. Kita akan melihat lebih dekat, merasakan langsung bagaimana realitas kehidupan kawan-kawan kita di pedalaman. Perjalanan ini sudah pasti sangat seru. Oke, saya rasa cukuplah perkenalannya. Jadi kali ini saya akan menuju Sulbar, tepatnya ke Desa Kopeang. Untuk sampai ke Desa Kopeang harus melewati jalur ekstrim dengan jarak kurang lebih 30 km dengan waktu tempuh 10 jam, bahkan jika cuaca sedang buruk, perjalanan ini bisa ditempuh berhari-hari. Saya mengetahui lokasi ini lewat unggahan seorang konten kreator asal Kopeang bernama Mira, di mana ia mengabadikan seorang ibu yang terpaksa melahirkan di jalan pada saat ingin dievakuasi keluar pedalaman Desa Kopeang. Perjalanan ini akan panjang, untuk itu simak dengan seksama. Setibanya di Makassar, saya langsung mengatur jadwal untuk melanjutkan perjalanan ke Desa Kopeang. Sedikit informasi soal rute ini, awalnya saya dapatkan dari teman sesama kreator asal Mamuju, namanya Om Rendra. Kebetulan istri beliau adalah seorang guru yang sedang mengabdi di pedalaman Desa Kopeang. Saya mencari tahu bagaimana caranya agar bisa sampai ke desa tersebut. Kalau kata Om Rendra, satu-satunya jalan adalah menyewa kendaraan hardtop seharga Rp2.500.000. Kalau mau lebih murah, bisa menunggu patungan dengan penumpang yang lain. Tetapi waktunya tidak pasti. Karena saya tidak ingin berlama-lama, mengingat harus segera kembali ke Jakarta, saya memutuskan untuk menyewa sendiri. Saya langsung menghubungi salah satu pengemudi hardtop yang sering berkomunikasi dengan Om Rendra, hingga akhirnya kami sepakat mengenai jadwal, titik bertemu, dan lain-lain. Saya juga mengizinkan warga membawa logistik tanpa perlu membayar apapun, karena kebetulan barang bawaan saya tidak banyak, hanya beberapa potong baju dan celana. Saya pikir sayang kan kalau tidak membawa sesuatu atau titipan warga yang mungkin biayanya cukup mahal akhirnya tertunda. Oleh karena itu, saya menggratiskan siapapun yang ingin membawa logistik ke wilayah pedalaman Kopeang, silahkan ikut ke mobil ini. Setelah sepakat, saya langsung memesan tiket bis dari Makassar menuju titik awal di wilayah Wonomulyo, Polewale Mandar, Sulawesi Barat. Perjalanan ini cukup jauh. Jaraknya kurang lebih 250 km dengan waktu tempuh sekitar 5 jam 30 menit. Perjalanan ini akan lama karena jalan tol penghubung antar provinsi di Sulawesi belum ada. Tidak seperti di Pulau Jawa yang sudah terintegrasi antar provinsi. Memang dulu ada wacana membangun jalan tol Trans Sulawesi, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Mungkin karena biayanya cukup mahal. Kenapa jadi bahas jalan tol ya? Kan lagi bahas desa yang akan kita tuju. Oke, kita kembali ke topik. Setelah perjalanan kurang lebih setengah jam dari titik keberangkatan tadi, ini kita berhenti dulu di rest area. Nah, di sini teman-teman bisa ke kamar kecil atau pengen jajan, kalian bisa di sini ya, teman-teman. Nih, biasanya kayak gini. Wah, ini bagus banget. Tadi di sana juga sampai ada motor ya di bawah sana. Yuk kita coba jalan-jalan di sini sebentar. Ada cemilan apa? Nah, dari titik keberangkatan sampai nanti tempat gua turun itu kurang lebih sekitar 5 jam lah. Namanya Polewale Mandar. Jadi gue itu nanti nggak sampai Mamuju, tapi turunnya di titik Polewale Mandar atau di sebelumnya Mamuju. Estimasi perjalanan dari titik keberangkatan tadi sekitar 5 jam. Nah, di sini kita berhenti dulu sekitar 15 menit. Setelah itu kita lanjut lagi.
Ya, ini juga banyak cemilan-cemilannya seperti roti gitu, terus donat. Yang khasnya biasanya di sini roti Maros nih kayak gini. Ini kotak-kotak kayak gini, isinya di dalam tuh ada selai. Teman-teman yang pengen oleh-oleh, ini Markisa, ini juga es krim ada. Cemilan-cemilan di sini lengkap banget. Tapi kayaknya gua akan beli roti sih, tapi nggak tahu roti apa ya. Nih oke, ini kita beli satu. Oh ini juga ada cucur. Ini tapi manis banget ya, jadi gua nggak memilih itu. Ini juga ada pai-pai gitu. Oke, ini jajan pertama gua. Harganya 20.000, satu roti 10.000. Kita lihat ya sedikit barang-barang yang ada di dalam bis ini. Ternyata ada motor di dalamnya. Kayak gini. Terus logistiknya juga penuh, barang-barang penumpang juga penuh banget. Gila ada motor cuy. Nah di sini kalau kalian pengen makan berat-berat, ini ada juga ya. Tuh, ada seperti ayam, terus nasi campur, gelang kote, terus ada juga sop kepala ikan. Terjangkau sih sebenarnya, nggak terlalu mahal. Mungkin agak kesulitan ambil gambar ya buat ke depan karena ini ketutup seperti ini. Ada penghalang antara penumpang dan kru bis, jadi gambarnya kurang bagus sih teman-teman, tapi nggak apa-apa lah, ini dimaksimalin aja. Jadi tadi baru nanya, ternyata bis ini ada beberapa checkpoint, salah satunya di Parepare. Nggak tahu berapa lama lagi kita sampai sana, karena ini masih baru banget kita sampai di sini. Pemberhentiannya kira-kira sekitar 15 menit, setelah itu kita lanjut jalan. Tapi kalau teman-teman pengen buang air kecil di jalan, tiba-tiba maksudnya udah jalan gitu ya, udah jalan, kalian bisa bilang sih sama krunya gitu untuk berhenti. Kita baru juga sampai nih bis Aneka. Tapi ini yang versi sleepernya, harganya tuh beda sekitar 20 ribuan deh. Ini juga baru nyampe Luxury Bus Neotrans. Ini juga sama, bisnya sama kayak di sana. Rata-rata perjalanan ke wilayah Sulawesi ya, malam hari semuanya. Bis-bis yang kayak gini malam hari rata-rata tuh. Juga baru nyampe nih, Mamuju Sleeper. Tempatnya tuh kayak gini, lumayan gede. Terus ada ini nih, 4 kaki. Ini udah posisi mewah banget. Di tempat bantal. Ini langsung tidur sebentar lagi kalau udah di jalan. Jadi kita shoot lagi kalau udah ketemu momen-momen bagus. Sahabat baru pertama kali kesini, saya cukup penasaran kenapa wilayah yang berada di Sulawesi ini bisa dinamakan Wonomulyo. Padahal di wilayah ini kan mayoritas orang Sulawesi Mandar. Tapi kenapa ada unsur Jawanya ya? Unik, sangat unik. Ternyata usut punya usut dulunya kawasan ini adalah hutan belantara. Pada era 1930-an, zaman kolonial Belanda, datanglah rombongan transmigrasi dari Pulau Jawa atau program kolonisasi untuk membuka lahan. Mereka menamai daerah ini Wonomulyo secara bahasa Jawa. Wono berarti hutan atau alas, dan mulyo berarti mulia. Jadi Wonomulyo itu mengandung doa dan harapan agar kawasan yang dulunya hutan belantara ini menjadi tempat yang membawa kemakmuran bagi penghuninya. Tidak sedikit masyarakat yang sehari-hari berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa yang perlahan sudah bercampur dengan logat Sulawesi. Sepertinya perjalanan kali ini akan semakin menarik. Tepat pukul 3 pagi saya sampai di alun-alun Wonomulyo. Di sini saya sempat menghubungi pengemudi yang akan membawa saya ke wilayah Kopeang, namun tidak ada jawaban sama sekali. Saya pun segera mencari tempat istirahat di masjid. Betapa bahagianya saya setelah melihat matras yang cukup nyaman sudah disediakan di dalam masjid untuk beristirahat. Namun saat saya hendak tidur, seorang bapak memperingatkan saya agar tidak tidur terlalu nyenyak dan tetap menyimpan barang-barang berharga di tempat yang cepat dirasakan oleh tubuh. Sebab beliau baru saja kehilangan ponselnya karena tertidur terlalu pulas setelah menempuh perjalanan jauh dari Surabaya menuju Palu menggunakan motor. Karena itulah saya terpaksa mengurungkan niat untuk tidur dan memilih menunggu pagi sambil mencari penginapan. 10 masjidnya sudah dibuka ya, pagar-pagar atau gerbang-gerbang ini, pintu-pintu ini nih teman-teman. Jadi mungkin sebentar lagi akan diadakan sholat subuh berjamaah di sini. Ya, pas banget ya, gua nggak tidur, mantap. Setelah sholat subuh ini mau ngecek hotel dulu yang ada di dalam sini. Tadi sih ngeliat di Google Maps itu harganya 200 ribuan tapi bagus banget. Cuman nggak tahu ya kalau on the spotnya berapa.
kurang lebih jaraknya sekitar 200 meter dari jalan poros. Ya, ke dalam dulu guys. Kenapa gue memutuskan untuk cari hotel? Karena si pengemudi hardtopnya ini tidak ada kabar sampai sekarang. Jadi daripada tidak pasti, mendingan sih gue nyari penginapan dulu ya buat istirahat ini karena ngantuk banget. Takut kecapean di jalan nanti karena ini juga lagi nggak enak badan ya. Mendingan cari hotel dulu buat istirahat. Perkaranya nanti gimana-gimana. Kalau nanti tiba-tiba ada kabar dari Om Pian mungkin di atas jam 7, ya nanti lihat aja nanti deh. Pokoknya cari hotel dulu biar bisa istirahat karena ini ngantuk dan lapar cuy. Tadi barusan nanya-nanya harga kamar di sini, harganya 190.000. Itu bisa check in kapan aja, 24 jam. Tapi kalau gue check in sekarang itu nanggung. Karena takutnya tiba-tiba ada kabar dari Om Pian mau berangkat ke Kopeang. Aduh, buyar ntar semuanya. Ya pokoknya intinya gitu. Gue udah dapat harga kamar di sini. Harganya 190. Nanti kalau misalnya memang tidak ada kepastian sampai jam 7 pagi, gue akan check in di sini. Oke, setelah berjalan kurang lebih sekitar 400 meter, akhirnya nemu sarapan di sini guys. Tadi di sebelah sana pasarnya atau alun-alunnya, lumayan juga jalan ke sini. Akhirnya dapat buat sarapan. Sarapan dulu ya. Nah, sarapannya ini teman-teman nasi kuning pakai ayam, terus pakai mie, ada kerupuk, sambal dan apa ini? Kentang mustofa. Oke, cobain ya. Harganya berapa? Kita lihat aja nanti bayarnya berapa. Oke guys, jadi gue memutuskan untuk menginap di sebuah wisma yang berada di sekitar sini. Ratingnya tuh lumayan cukup bagus, 4,7. Kenapa gue memutuskan untuk menginap di sana? Karena sampai sekarang gue nggak dapat kepastian atau kabar dari Pak Pian atau Om Pian untuk melakukan perjalanan ke wilayah Kopeang. Terakhir tuh semalam komunikasi di sekitar jam berapa ya, lupa. Agak malam juga sih, tapi udah di bis. Terus sampai sekarang nggak ada kabarnya. Gue juga bingung gimana. Kalau misalnya sampai siang nggak ada kabar, gue mungkin akan menghubungi pengemudi lain untuk menuju ke wilayah Kopeang. Dan sekarang karena capek jalan ini gue naik bentor, ongkosnya nggak tahu berapa. Nanti kita lihat aja di sana. Ini pas dia di perempatan jalan ini. Oke, sini ya. Iya. Tadi gue bayar 10.000 dari sana. Walaupun sebenarnya nggak ditarif ya, tapi ya gue kasih 10.000 aja. Nah sekarang adalah yang bermasalah, antrian itu bensin sampai seperti ini. Karena nggak ada bensin sama sekali guys. Ini panik buying sih, gara-gara panik buying. Sampai akhirnya orang-orang beli bensin kayak begini nih, ngantri-ngantri di jalan. Oke, ini sudah dipersiapkan. Wismanya bagus ya, ramah, dan ownernya tadi gue lihat bagus banget, baik banget. Nah ini dia nih kamarnya, kamar hotelnya wangi, bersih, dan tidak ada aneh-aneh sama sekali kayak begini. Tapi kloset jongkok ya, nggak masalah. Dapat handuk di sini. Terus ada TV. Tadi juga dapat coffee break kalau mau, silahkan katanya. Nah dulu guys, ini udah capek banget beneran. Oke, kamar wismanya seperti ini. Bagus, bersih, tidak ada yang jorok-jorok sama sekali. Ini juga bersih. Ada AC, TV, dan ini seperti ini mejanya, nggak masalah. Dan kamarnya wangi ya, tidak bau lembab sama sekali. Wah, pantesan ratingnya tinggi. Ini ada kloset jongkok, ada shower, tapi air panasnya nggak ada. Tipe yang ini nggak ada ya, karena ada beberapa tipe gitu ya. Oke, gue mau istirahat dulu sambil nunggu kabar dari Om Pian. Yang gue khawatirkan sekarang adalah kontennya gagal karena solar di mana-mana habis. Mandi, habis itu istirahat tidur. Selamat sore teman-teman, ini jam 6.30 sore. Sebentar lagi saya akan dijemput oleh Om Pian menuju ke sebuah titik keberangkatan yang berada di Tapalang. Titik keberangkatan dari Polman ini menuju ke Tapalang kurang lebih sekitar, waktu tempuhnya itu sekitar 3 jam. Tapi jarak tempuhnya saya juga kurang tahu berapa. Nah dari titik tersebut kita akan mengangkut logistik, penumpang dan lain-lain
ke wilayah Desa Kopeang gitu teman-teman. Nanti akan dilanjut lagi ketika ada pergerakan yang lebih lanjut. Jam 7 malam, saya mendapat kabar dari pengemudi yang akan membawa saya ke wilayah Kopeang bahwa beliau akan menjemput saya di penginapan pukul 8 malam. Sebelum berangkat, saya menyempatkan diri untuk mengisi perut dulu di warung pecel ayam sekitar penginapan. Tak lama kemudian, Om Pian datang bersama mobil hardtopnya. Dari sini, kami menuju bengkel sebagai checkpoint kedua. Saya kira malam ini kami akan langsung berangkat ke wilayah Tapalang atau checkpoint ketiga. Namun ternyata harus tertunda karena kelangkaan BBM yang sedang terjadi di wilayah Sulawesi Barat. Perjalanan saya masih panjang dan ini baru permulaan. Wah, ini dia stroberinya. Kasih turun di tangan. Udah, nih. Oh, kesini. Mau juga aku makan. Jatuh. Aku makan separuh. Nih, stroberinya. Jadi karena udah lap, gokil, mereka cepet banget tuh udah di sungai, gue masih di sini. Udah jauh banget tuh. Nah, dalamnya tuh kira-kira. Wah, kita sampai di sungai, guys. Ini jalurnya yang mana? Mobilnya di sana lagi diperbaiki, nggak tahu kenapa, karena sistem gasnya kurang kuat gitu.